Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karakter kebangsaan. Bersama saya, Sita Asetilena. Para sahabat, para pendidik, para guru dan para ayah bunda, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter bangsa menjadi aktor perubahan. Ya, karena memang saat ini kita memerlukan banyak sekali aktor-aktor perubahan bangsa Indonesia. Generasi-generasi kita harus kita siapkan untuk menjadi generasi-generasi yang siap memimpin masa depan Indonesia. Dan di sini kalau Anda lihat semuanya, ada dua sosok yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama ada foto Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Bapak Pendidikan Indonesia. Dan yang kedua ada foto dari seorang yang sangat luar biasa juga, yaitu orang Indonesia pertama yang menjadi sarjana. Beliau adalah Raden Mas Sosrokartono. Beliau adalah kakak dari Raden Ajeng Kartini. Menjadi aktor perubahan harapan bangsa Indonesia harus siap membela negara. Untuk siap membela negara, para aktor perubahan harus memiliki rasa cinta yang dalam kepada Indonesia, tetapi tak kenal takkan cinta. Karena itu, hal yang pertama adalah harus kita kenalkan anak-anak kita, murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita untuk mengenali Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miang sampai Rote. Dan masih di sini ada foto Ki Hajar Dewantara dan Raden Mas Sosrokartono yang saya ingin memang kita mendapatkan energinya dari mereka berdua, bahwa Ki Hajar sebagai peletak dasar perguruan nasional pertama di Indonesia sebagai sekolah pergerakan untuk bangkitnya Indonesia, dan Raden Mas Sosrokartono yang memiliki suatu yang luar biasa, yaitu apa? Beliau mendalami bahkan menguasai puluhan bahasa asing. Jadi memang Raden Mas Sosrokartono yang menguasai berbagai bahasa asing, bahkan puluhan bahasa asing, dan beliau juga menguasai ratusan bahasa daerah. Karena itu semoga bisa menginspirasi anak-anak kita, murid-murid kita, dan mahasiswa-mahasiswa kita. Anak-anak harus mengenali Indonesia, lahir batinnya, ruh Indonesia, Pancasila, memahami nilai-nilai Pancasila. Mereka harus memahami Undang-Undang Dasar 45 beserta pembukaannya, dan mereka harus memahami para tokoh bangsa, para pahlawan bangsa yang begitu luar biasa mengorbankan dirinya untuk Indonesia. Peran generasi pendiri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia sangatlah besar. Sejarah perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah suatu keniscayaan. Awalnya adalah kebangkitan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda, lalu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta semangat juang 45 akan harus masuk ke dalam diri anak-anak kita, generasi penerus kita, agar mereka bisa mempertahankan tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila. Jadi ayah bunda, para guru, para pendidik, khususnya guru-guru penggerak yang masuk dalam Kemendiknas sebagai guru-guru penggerak, bahwa kalian tidak hanya mentransfer ilmu, pengetahuan, tapi kalian juga memiliki sebuah tanggung jawab, yaitu untuk memberikan sebuah pengajaran, pendidikan karakter kebangsaan, agar anak-anak kita, murid-murid kita memahami, mengenal Indonesia. Kemudian karena itu mereka bisa mencintai Indonesia, sehingga mereka siap membela, melindungi bangsa Indonesia. Nah, ini adalah wilayah negara Indonesia. Indonesia yang sangat luar biasa, inilah wilayah negara Indonesia. Indonesia yang besar, yang luas, yang terdiri dari pulau-pulau, pulau besar, pulau kecil, dan limpahan sumber daya alam yang luar biasa. Ini semuanya butuh ilmu,
ini semuanya butuh kekuatan, khususnya adalah kekuatan sumber daya manusia, butuh ketangguhan sumber daya manusia. Nah, ini harus kita camkan kepada anak-anak kita, bahwa kita kelak kalau tidak menjaganya, tidak mempersiapkannya, kita akan kehilangan Indonesia. Kita hanya akan bisa mendengar nama Indonesia, tapi Indonesia hanya tinggal nama, sudah tidak kita miliki lagi. Jangan sampai ini terjadi. Karena itu semuanya mari kita terus camkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Kenalilah Indonesia, berapa pulaunya dan bagaimana luar biasanya. Dan kita harus siap melindungi dengan ilmu, dan ilmu. Yang tak lebih yang harus kita siapkan adalah berbagai tantangan, hambatan, gangguan, godaan, ancaman harus kita hadapi. Dan ini semua juga harus dipahami oleh anak-anak kita. Karena untuk mewujudkan amanah pembukaan Undang-Undang 45 tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan, hambatan, gangguan, godaan, dan ancaman ini dari dalam dan dari luar. Tantangan yang pertama yang pasti adalah untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya NKRI yang merdeka. Sumber daya manusia harus kuat, harus tangguh, harus berdaya untuk melindungi sumber daya alam dan bisa mengelola sumber daya alam, serta kekayaan kebinekaan, suku, bahasa, budaya, agama, dan lain-lain juga harus dijaga dengan penuh rasa persatuan, cinta, dan kasih sayang, dan kekeluargaan. Dan NKRI ini memiliki Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa. Pancasila bukanlah sekedar nilai-nilai yang tertulis yang kita tempel di dinding sekolahan ataupun di dinding kantor-kantor, tapi Pancasila adalah dasar negara Indonesia sebagai sumber hukum dari segala hukum di Indonesia. Semua aturan harus berdasarkan kepada Pancasila. Dan sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, semua hal harus berlandaskan, berfilosofi pada Pancasila. Pancasila yang menilai-nilai ketuhanan. Karena itu, kita sebagai bangsa, sebagai manusia Indonesia harus memiliki spiritual yang tangguh, spiritual akan betapa Tuhan itu maha besar, bahwa manusia ini tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Dan semua hal yang kita dapatkan termasuk kemerdekaan ini adalah karena pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Dan kita harus selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga kita selalu bersatu. Kita juga menjaga nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong sebagai rakyat yang bersama membangun bangsa ini dengan penuh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini bisa kita bangun bersama, nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya sekedar sebagai tulisan-tulisan yang usang, tetapi menjadi ruh kita, ruh setiap anak bangsa, ruh setiap lembaga, ruh setiap apapun yang ada di Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi negara yang besar. Indonesia akan terus kokoh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan semua tantangan, hambatan tidak akan bisa mudah mengganggu kita. Kita akan tetap kokoh, kita akan terus menjaga dan terjaga. Dan yang terakhir adalah dalam tantangan ini, untuk mewujudkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kita menghadapi ancaman dari dalam, yaitu disintegrasi bangsa, juga paham-paham komunisme, isu SARA, dan ancaman dari luar, radikalisme, budaya asing yang negatif, kekuatan militer dari luar, dan hal-hal ekonomi bidang-bidang lain yang ingin mengancam Indonesia, serta narkoba. Nah, ini benar-benar harus kita bentengi diri kita, karena ini semua akan mengancam keutuhan dan tegak-tegaknya NKRI. Rakyat harus bersama ulama, ilmuwan, pemerintah, TNI dan Polri bersatu
untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ini semuanya dalam bingkai Pancasila, yaitu berlandaskan spiritualitas, berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjaga Indonesia. Seperti kata Panglima Besar Sudirman, tak satu pun kekuatan asing yang akan menghancurkan negara Indonesia, karena bangsa Indonesia merdeka bukan dari pemberian negara lain, tetapi negara Indonesia merdeka karena pengorbanan rakyatnya, tetesan air mata, darah, pengorbanan harta dan jiwa, itu semua yang akan terus menjadikan Indonesia terjaga. Karena itu kita sebagai pengisi kemerdekaan, penjaga kemerdekaan ini, marilah kita siapkan diri untuk dengan keimanan, ketakwaan, dan dengan ilmu dunia, ilmu akhirat. Nah, saya rasa ini akan sangat luar biasa jika kita melaksanakan ini semuanya demi bangsa Indonesia. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan terus camkan bahwa Indonesia adalah kita adalah Indonesia. Terima kasih, salam merdeka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.